Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sri Mulyani. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1C. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah yang terjadi di daerah saya, yaitu tragedi Mandor Berdarah. Tragedi Mandor Berdarah adalah peristiwa berdarah yang terjadi di Mandor, sebuah kecamatan di Kalimantan Barat, Indonesia, yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan gejolak sosial. Peristiwa Mandor ini sendiri sering dikenal dengan istilah tragedi Mandor Berdarah, yaitu suatu kejadian pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras yang dilakukan oleh tentara Kaigun atau Tentara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kejadian itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 di Mandor, Kabupaten Landak, yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal sejarah bagi warga setempat, dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga telah membuat peraturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Berkabung Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa ini melibatkan sejumlah warga Mandor dan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda yang menguasai wilayah tersebut. Menurut data yang ada, jumlah korban dari peristiwa Mandor tersebut ada kurang lebih 21.000 orang. Akan tetapi dari pihak Jepang menolak pernyataan tersebut dan menganggap hanya ada 1.000 korban saja. Yang paling menyedihkan, akibat pembantaian yang dilakukan Jepang, Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaiknya. Mereka adalah bangsawan, tokoh-tokoh politik, kaum terdidik dan terpelajar, dan hartawan dari lintas etnis agama seperti Dr. Rubini, Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak, dan Pangeran Adipati Putra, Sultan Pontianak, Sultan Sambas, Muhammad Ibrahim Saifuddin, dan masih banyak lagi. Tragedi Mandor Berdarah dipicu oleh ketidakpuasan para pekerja perkebunan terhadap kondisi kerja yang keras, upah yang rendah, dan perlakuan yang tidak adil dari pihak Belanda. Para pekerja merasa dieksploitasi dan menderita akibat kondisi ekonomi yang sulit. Rasa ketidakpuasan ini memicu protes dan perlawanan. Namun, protes ini berubah menjadi bentrokan brutal ketika pemerintah kolonial Belanda mengirim pasukan untuk mengatasi pemogokan. Bentrokan ini mengakibatkan banyak korban jiwa di antara para pekerja dan warga Mandor yang mendukung mereka. Nah, itulah sekilas sejarah tragedi Mandor yang terjadi pada tahun 1944. Makam Juang Mandor merupakan bukti sejarah akibat terjadinya peristiwa pembunuhan massal pada saat itu yang dilakukan oleh penjajahan Jepang. Dari sebanyak 21.000 korban pembunuhan dimakamkan dalam 10 makam besar yang tersebar di kawasan bukit di desa Mandor. Pemerintah daerah akhirnya mendirikan monumen peringatan pada tahun 1977 dan mengubah tempat pembunuhan massal tersebut menjadi kawasan wisata sejarah di Kalimantan Barat. Tujuan dibangunnya museum sejarah makam Juang Mandor untuk mengembalikan status makam Juang Mandor menjadi tempat wisata sejarah yang ramai untuk dikunjungi. Fungsi utama Museum Sejarah Makam Juang Mandor adalah sebagai tempat rekreasi dan belajar. Museum Sejarah Makam Juang Mandor menerapkan konsep introduction untuk menggiring pengunjung menikmati setiap ruang pameran. Di dalamnya, penerapan konsep introduction terletak pada susunan ruang dan bentuk fasad bangunan. Museum Sejarah Makam Juang Mandor memiliki bentuk fasad bangunan yang khas berupa susunan perisai yang mengartikan simbol perjuangan. Terdapat galeri yang berisikan foto-foto para pahlawan yang gugur di saat
medan medan perang, dan ruang pameran terbagi menjadi era kedatangan Jepang, masa penjajahan, masa geonida, dan era perlawanan. Ruang pameran outdoor dirancang dengan menempatkan 48 patung replika pejuang-pejuang Kalimantan Barat yang diletakkan tersusun memenuhi taman pameran outdoor. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.